Alur cerita komik manhwa ini menceritakan tentang apakah Nasunho ingin membalikan waktu. Semua kemampuan Nasunho akan diatur ulang. Silahkan pilih tanggalnya, 28 Februari 1985, hari kelahiran Nasunho. Kekuatan finansial, aku akan mengumpulkan semua kekayaan dunia dan menciptakan monopoli. Saya akan memonopoli semua ruang bawah tanah di dunia ini selagi dunia masih damai, di mana sebelum The Day of Beginning akan dimulai. Cerita sebelumnya, Sunho berkata, "Aku juga ingin meminta bantuan kepadamu." Dengan serius, Sunho memberitahu Jonathan bahwa sebenarnya untuk memulainya ada beberapa tanah di Korea yang harus kita beli. Dan setelah Sunho mengatakan hal demikian, entah apa yang keputusan Jonathan saat itu. Dan singkat cerita, setelah kejadian tersebut, di kabin bandara, nampak Jonathan memimpikan tekanan yang Sunho berikan kepadanya. Di mimpinya, melihat Sunho dengan tubuh yang sangat besar mencengkramnya dengan sangat erat, membuat Jonathan merintih kesakitan. Tak kalah dirinya meminta untuk dilepaskan. Melihat Sunho layaknya raksasa itu, ia pun nampak sangat ketakutan. Karena saking takutnya, matanya terbelalak, keringat bercucuran di wajahnya. Dan saat itu pula, Jonathan pun terbangun dari mimpi buruknya. Melihat Jonathan bertingkah aneh, pramugari itu datang menanyakan kondisinya. Karena tak ada balasan, pramugari itu pun menginformasikan kepada Jonathan bahwa mereka telah tiba di tujuan. Dan itu tidak lain, Bandara Internasional JFK, tepatnya di negara Amerika. Setelah Jonathan bermimpi hal demikian, di tengah Jonathan menuju ke suatu tempat. Di dalam mobil, Jonathan berpikir, menurutnya, dirinya tidak boleh bereaksi berlebihan. Ya, akan tetapi, mimpinya terlalu kekanak-kanakan. Ia pun kembali mengingat kejadian saat Sunho meminta kepadanya untuk membeli beberapa tanah yang ada di Korea. Dan di mana saat itu, Jonathan bertanya kepada Sunho, "Kau ingin membeli tanah? Apa kau ingin memasuki ke bisnis real estate juga?" Dan Sunho menjawab, "Apabila jika ingin menghasilkan uang mulai sekarang, ya tentu kita harus masuk ke bisnis apapun." Dengan jawaban tersebut, Jonathan berpikir, nampaknya aku mulai gila karenanya. Bertanya-tanya, bagi Sunho, apa uang 50 miliar dolar hanya jadi bibit uang menurutnya? "Hai Sun, kau dan aku, apa tidak akan terjadi kepada kita kan?" tanya Jonathan yang mulai gelisah. Dengan seriusnya, Sunho menanggapi perkataannya, "Kau harus makan terlebih dahulu. Stiknya mulai dingin karena tidak kau makan." Sambil memakan stiknya, Sunho menjelaskan detail rencananya kembali. "Ya, pertama-tama, gunakan sahamku sebagai jaminan untuk memisahkan perusahaan. Kalau kau ingin bergabung, kau bisa memasukkan saham sebanyak yang kau mau." Dan Jonathan bertanya, "Berapa banyak yang kau mau untuk memisahkan perusahaan?" Dan menurut Sunho, semakin rumit strukturnya, bakal semakin bagus. Dengan ini, pemilik aslinya tidak akan bisa diketahui. Pegawai perusahaannya juga, ya tentu, tidak boleh mengetahui apa yang mereka kerjakan. Jadi, menurut Jonathan, apa rencanamu membentuk perusahaan siluman dan pengurus ribuan kertas kosong itu? Ini jelas seperti rencana untuk memulai tindakan kriminal. Namun, menurut Sunho, bekerja sendiri selama ini pasti terasa berat buatmu. Saat kita mendekati Hong Kong, sebaiknya kau siapkan sebuah tim, terang Sunho kepada Jonathan. Begitu ya? Ya baiklah, terima kasih sudah menghargai pekerjaanku. Aku bahkan sampai tidak punya waktu ke kamar mandi. Dan Sunho menjawab, kemampuan seseorang tidak begitu penting. Yang terpenting, mereka setia dan dapat dipercaya. Jonathan bertanya, "Kau tidak mementingkan kemampuan? Kalau begitu, aku punya beberapa teman yang cocok untuk ini." Ya baiklah, setelah kita
dapat hasil dari Hong Kong. Kita harus membeli 2 perusahaan investasi ukuran yang sedang, seperti perusahaan Wolf tempat kamu bekerja. Mendengar perkataan Sun Ho membuat Jonathan kini mulai tertarik. Menurutnya, Sun Ho memang orang yang menarik. Oleh karena itu, Sun Ho meminta kepada Jonathan untuk merekrut orang yang ahli juga. Orang itu bernama Jerry. Setelah mendengar nama itu, Jonathan pun terkejut. Astaga, yang kau maksud Jerry dari perusahaan Hunter? Kau mengatakan kepadaku untuk menjadi bintang MMA sebagai bawahanku. Itu seperti mimpi saja, ujar Jonathan. Namun Sun Ho menjelaskannya, karena dia cukup layak terkenal. Oleh karena itu, kita akan izinkan mereka menggunakan uang kita. Ya, akan tetapi kita tidak boleh memperlihatkan cara kerja perusahaan saat pemisahan perusahaan selesai. Aku ingin menamai salah satunya dengan nama Jeonix, dan itu memasukkannya ke negara Korea ini. Aku akan membeli sesuatu dari negara ini dengan perusahaan itu. Jonathan pun bertanya, mengapa harus bernama Jeonix di perusahaan itu nanti? Dan Sun Ho menjelaskannya bahwa itu adalah nama dari ayahku. Suatu saat akan kuberitahu kenapa aku memilih nama itu. Ya tentu, Jonathan yang mendengarnya tertawa. Menurutnya, dia mungkin akan tercengang setelah mengetahuinya. Kalau begitu, hai Jonathan, kita harus berfokus sepenuhnya ke pekerjaan yang sekarang. Belum waktunya kita menikmati uangnya. Dengan begitu, seluruh uang di dunia pasti akan mengalir kepada kita. Ya, menurutmu, kau juga berpikir seperti itu kan? Tanya Sun Ho. Sambil mengelakkan nafasnya, Jonathan membenarkannya. Mari lakukan sejauh yang kita bisa. Dan setelah mereka memutuskan rencana selanjutnya, mereka pun kini telah berpisah. Sesuai rencana mereka berdua, Jonathan akan membuat perusahaan baru dan nama perusahaannya adalah Jonathan Investment. Ya tentu, itu akan jadi nama perusahaan mereka berdua. Pastinya, Jonathan akan mendapat popularitas. Dan menurut Sun Ho, aku akan memakai nama Jonathan. Ya, anggap saja sebagai hadiah karena telah membawanya ekuitas. Dan setelah Sun Ho berkata hal demikian, di mana saat ini Jonathan telah tiba di kantornya. Dan ketika Jonathan membuka pintu tersebut sambil tersenyum, Jonathan menyapa rekan kerjanya saat di Wolf. Hei kalian, beberapa lama kalian memasang wajah bingung seperti itu. Tentu, aku menyambut kalian dan kalian telah bergabung ke perusahaan besar. Nampak rekan kerjanya masih bingung mengapa Jonathan berada di kantor ini. Namun tak selang, rekan-rekannya bertanya. Jonathan menjawab, mulai sekarang, selamat datang di Jonathan Investment. Mendengar nama perusahaan itu, rekan-rekannya pun sangat terkejut. Karena saking terkejutnya, berkas-berkas yang sedari tadi di lengannya pun kini telah terjatuh. Setelah terbentuknya perusahaan Jonathan Investment, kita berpindah di Korea. Nampak saat itu, Sun Ho akan menyewa salah satu ruangan untuk dijadikan kantornya sendiri. Dan saat Sun Ho sedang membaca koran, ia pun berpikir, menurutnya, ini adalah monster yang dinamakan Abyss Anti. Tentu, mereka berkelompok dengan jumlah puluhan ribu. Mereka memakan apapun yang dilaluinya. Dan juga, mereka selalu merasa lapar. Headgevon dan pendukungnya sama seperti mereka. Mereka memulai dari Asia Tenggara, sehingga uang yang seharusnya mereka peroleh kini malah berakhir menjadi milikku. Sepertinya sejarah kini berubah secara drastis. Aku menyadari ada sebuah kelompok yang memonopoli jatuhnya pajak di awal bulan Juli dan merampas semuanya. Namun di tengah Sun Ho memikirkan semua kejadian itu, tiba-tiba saja Sun Ho pun tersadar mendengar seseorang yang memanggilnya. Presiden Kim, ternyata Anda di sini. Melihat orang itu, Sun Ho pun bertanya kepadanya, apakah ketentuan kontrak tidak berubah? Dan orang tersebut membenarkannya. Semua telah diatur dengan baik. Anda bisa mempercayai kata Choi, karena dia terkenal kaya raya dengan kepemilikan bangunan yang ada di Gangnam. Ya tentu, aku iri kepada Anda karena mempunyai perusahaan besar di usia semuda itu. Ya baiklah, mari lewat sini tuan, ucapnya sambil mengarahkan Sun Ho menuju ke satu ruangan. Di benak Sun Ho, menurutnya ada ketentuan yang kuajukan saat aku menyewa kantor ini. Kontrak 2 tahun. Untuk harga pelunasan dibayar dengan cash. Sebagai gantinya, nama aku tidak perlu ditulis. Tentu saja ini legal, tapi ini saling menguntungkan karena uangnya akan masuk ke ketua Choi sebagai dana gelap. Dan orang itu pun membuka ruang kerja yang akan disewa oleh Sun Ho. Tentu pria itu mengatakan kepada Sun Ho bahwa ruangan ini telah dibersihkan sejak Anda sudah menyewanya. Dan ketika barang-barangnya kini telah dimasukkan, Sun Ho berpikir, ada alasan kenapa aku menyewa kantor ini. Tentu biaya keseluruhan, dan ini sebuah terminal ADSL. Akhirnya,
aku bebas dari modem bermodel lama. Akan kubayar sewanya sekarang. Kau akan mendapat yang lebih baik jika Anda mengambil 2 kotak itu. Aku paham direktur. Kalau ada yang kamu butuhkan, langsung saja hubungi aku segera. Dan setelah urusan mereka telah selesai, saat Sunho berada sendirian di kantornya, Sunho berpikir selagi sedang menunggu Jonathan kembali ke Korea, aku akan mendekorasi ruangan ini. Di mana saat itu, Sunho sedang menempel salah satu gambar di papan tersebut, dan kita bisa melihat gambar tersebut bergambarkan layaknya monster yang sangat mengerikan. Sambil menatap poster itu, dengan serius, Sunho mengatakan, menurutnya, ini akan menjadi markas pertama kita. Singkat cerita, beberapa hari telah berlalu. Akhirnya, Jonathan sudah memulai melaporkan progres terbarunya. Dia meninggalkan urusan pemisahan ke perusahaan startup. 8 grup telah dipilih untuk ke tingkat berikutnya. Setiap kali dia mendapatkan penghargaan, dia berganti perusahaan. Dengan cara itu, para grup untuk pemisahan perusahaan tentu tidak tahu apa yang sedang mereka kerjakan. Dia hanya peduli tentang laporan dan pekerjaan. Menurut Sunho, hampir ada 1000 pajak yang terhitung. Komisinya tidak dapat dijelaskan. Dan sekarang, aku harus membuat rencana distribusi dana untuk diriku sendiri. Dan Sunho mengirimi pesan kepada Jonathan mengenai apa Cherry menyetujui bergabungnya dengan kita. Dan Jonathan pun membenarkannya. Sunho menjawab, ya baguslah. Jika begitu, masih tinggal 1 langkah lagi. Prediksi prioritas utama dalam akuisisi. Namun, kau harus tetap berpihak ke CEO Donald Finn sampai akhir. Dan setelah membaca pesan Sunho, Jonathan bertanya-tanya, memprediksi di waktu seperti ini. Ini bukan konsep investasi yang sederhana untuk memenangkan Donald, kan? Tanya Jonathan membalas pesan Sunho. Membaca pesan Jonathan, Sunho pun juga membenarkan perkataan Jonathan. Ia berpikir, itu memang benar. Ini bukanlah konsep yang sederhana. .com bubble burst sudah berpenghasilan banyak di kapitalisasi pasar. Namun, bukan itu alasannya. Bahas basis data yang mereka ciptakan sudah stabil sebagai standar di era 80-an. Ya tentu, sudah termasuk dungeon, monster, skill, box gacha, dan lain sebagainya. Itu adalah data yang paling rahasia ditangani. Dari semua itu, data program yang paling penting adalah tentu yang langsung berhubungan dengan perusahaan utama. Itu tidak lain basis data revolusi Guild. Jika aku punya kesempatan melihat basis data revolusi yang mereka akan buat, mungkin saja perang dengan Exit sedikit berbeda. Tentu Sunho juga mengetahui hal itu. Namun menurutnya, dengan ikut campurnya aku, sejarah tentu pasti akan berubah. Dan ini masih merubah tim inti ke pengembang. Lagi-lagi, aku harus tetap menjaga untuk tidak ikut campur terlalu banyak. Oleh karena itu, Sunho mengirimi pesan kembali kepada Jonathan yang berisikan untuk memprediksi prioritas kita sekarang. Kau harus bisa memberi Donald pengakuan untuk bayaran yang tinggi dan stock option di industri. Dia bisa saja pergi dan kita tidak bisa berbuat apapun. Dan sebelum itu, Mimin jelasin yang dimaksud stock option. Itu tidak lain untuk membeli beberapa saham perusahaan dengan harga yang lebih murah dari pasar. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan Jonathan pun membalas pesannya. Aku paham Sun, akan kulakukan sesuai permintaanmu. Dan setelah rencananya sudah berjalan dengan lancar, dengan seriusnya, Sunho berkata di dalam hatinya, dengan hal ini, the exit, tunggu dan lihat saja, akan kuambil semua kekuatanmu. Dan singkat cerita, beberapa hari telah berlalu. Di siaran TV, sedang diberitakan grup finansial Ilsin akan mengadakan pertemuan ke-21-nya untuk memulai proyek berisiko dengan perusahaan investasi asing Goldwish. Mereka memutuskan jadi investasi terpusat. Keputusan dibawahi manfaat yang dijanjikan kepada pemerintah. Melihat berita tersebut, Sunho berpikir, Goldwish, mereka hanyalah perusahaan siluman
yang telah aku buat. Aku merasa kasihan kepada pemerintah karena memakan umpannya dan memimpin negosiasinya. Dengan modal asing, itu akan dikuras seperti air yang surut. Mereka mungkin berkeinginan seperti itu. Dan setelah memikirkannya, Sun Ho pun pamit ingin keluar kepada ibunya. Melihat Sun Ho akan pergi keluar, menurut ibunya, Sun Ho harus membawa Jung Ho ke rumah sesekali. Aku dengar soal dia beberapa kali, tapi tidak pernah melihatnya. Dia itu sahabatmu kan? Tanya ibu Sun Ho. Dan Sun Ho tentu membenarkannya, walaupun yang sebenarnya mereka sangat jarang ketemu. Dan ibunya pun bertanya, apa kamu akan tetap pergi latihan boxing? Melihat ibunya sangat khawatir kepadanya, Sun Ho menjawab, jika ibu khawatir, aku bisa saja berhenti sekarang. Sambil tersenyum, ibu Sun Ho berkata, anak ini bukan begitu maksudku, tapi itu pasti akan berat. Namun, aku bangga padamu karena tetap konsisten melakukannya. Ya tentu, kamu bisa melakukan sesukamu, nak. Sudah cukup istirahatnya untuk latihan? Tanya ibu Sun Ho. Dan Sun Ho membenarkannya. Menurutnya, aku masih perlu banyak latihan. Setelah mereka berbincang sebentar, Sun Ho pun kini keluar. Saat Sun Ho berjalan, ia berpikir, menurutnya, lebih baik buatnya untuk cari uang jajan sekarang. Siapa yang tahu aku jadi pemuda yang kaya raya. Dan singkat cerita, akhirnya Sun Ho telah tiba di kantornya. Melihat begitu banyak para pegawai bank di hadapannya, Sun Ho berpikir, melihat dari penampilan mereka, sepertinya mereka ini bukan orang yang biasa. Ya tentu, aku menyewa lantai 1 bangunan ini dan membangun network online terbaru. Dan ini bank nomor 1 Korea. Pintu ini mungkin hanya untuk pelanggan dan pekerja tetap. Mereka seharusnya eksekutif atau pekerja dengan jabatan yang tinggi. Oleh karena itu, Sun Ho pun mendekati mereka. Menurutnya, mungkin saja ia akan mendengar informasi yang sangat penting. Dan ketika Sun Ho berada tepat di dekat orang-orang tersebut, di samping Sun Ho, salah satu pria bertanya kepada asistennya mengenai yang diberikan bank komersil di Jerman. Apakah ini benar? Dan asistennya menjawab, itu tidak benar. Aku sudah mengkonfirmasikannya. Asisten itu menjelaskan, sebenarnya orang yang memonopoli jatuhnya pasar dan orang yang melakukan pembubaran perusahaan massal pada tanggal 2 Juli. Mereka semua adalah tim yang sama. Mendengar jawaban dari asistennya, mereka pun nampak sangat terkejut. Bertanya-tanya, apa mereka itu adalah dewa atau makhluk lainnya? Jika mereka mengambil semuanya, bagaimana dengan uang sakunya? Ini bukan candaan sepertinya. Nampaknya mereka telah mempersiapkan semua dengan sangat baik. Dan asistennya menjawab, itu benar pak. Sepertinya tidak ada aktivitas di Filipina, Singapura, Indonesia, dan negara ASEAN lainnya. Mengetahui informasi itu, ia pun bertanya, jadi yang tersisa cuma Hong Kong saja? Dan asistennya pun membenarkannya. Oleh karena itu, pria itu memutuskan untuk mempersiapkan semua file yang kita dapatkan pagi ini. Melihat reaksi asistennya yang nampak sangat bingung karena sudah sangat kesal, pria itu menjelaskan kepada asistennya, menurutnya orang-orang gila itu yang dimaksud Sun Ho dan Jonathan ya tentu sudah mengincar Hong Kong sekarang ini. Kita akan menggandakan rapat setelah persiapannya telah selesai. Tentu kita akan menangkap para berdebah itu. Dan setelah pria itu berkata hal demikian, Sun Ho yang sadari tadi mendengarnya hanya tersenyum. Menangkap aku dan Jonathan katanya. Hahaha, pastinya bank terbesar di dunia pasti dalam situasi yang sama kan? Tapi bagaimana cara mereka bisa menangkap kami? Kami telah terpencar menjadi perusahaan siluman yang sangat banyak. Dan setelah berpikir hal demikian, Sun Ho pun kini telah tiba di kantornya. Dan ternyata Jonathan pun juga telah tiba di kantor barunya. Melihat ruangan kantornya seperti itu, membuat Jonathan sangat terkejut. Bertanya-tanya, apa ini kantor atau gym saja? Dan sepertinya kau tertarik dengan olahraga ya? Kalau begitu, bagaimana menurutmu? Apa aku kelihatan keren? Tanya Jonathan sambil menunjukkan bakatnya kepada Sun Ho. Namun tak selang lama, alat itu menghantam wajah Jonathan. Melihat tingkah Jonathan yang masih polos seperti ini, Sun Ho bergumam, Jonathan sebenarnya adalah hunter kelas A. Tapi untuk sekarang, dia tidak bisa apa-apa. Bodoh amat lah. Namun, di tengah Sun Ho berpikir seperti itu, Jonathan pun nampak sangat terkejut melihat dua longsword ada tepat di hadapannya. Jonathan pun bertanya-tanya, tunggu sebentar, apa kau bahkan tahu cara menggunakan pedang ini? Namun Sun Ho langsung saja mengganti topiknya. Ia pun bertanya kepada Jonathan, lupakan itu terlebih dahulu. Bisa kulihat bahan awal yang aku minta padamu.
Mendengar pertanyaan tersebut, Jonathan pun menjawab, "Pah, benar. Aku hampir lupa. Itu benar, sekarang waktunya kita kerja." Dan Jonathan pun memberi sebuah daftar paper company kepada Sun Ho. Melihat daftar tersebut sambil menyeringai, Sun Ho berkata, menurutnya ini cukup sangat kompleks. Ada lebih 1000 perusahaan siluman, dan Jonathan membenarkannya. Bayangkan saja jika kita kehilangan buku ini, kita jadi tidak tahu di mana dan beberapa banyak uang di dalamnya. Dengan hal ini, Sun Ho tersenyum. Jika kita kehilangan ini, jadi maksudmu tidak akan ada masalah jika kita mengacak-acak aliran dananya. Dan Jonathan pun membenarkannya. Akan tetapi, jika ada orang yang melihat daftar ini, kita akan dijatuhi pidana di Amerika. Setidaknya, kita akan dikurung 100 tahun. Tapi menurut Sun Ho, jika hakim dan pengacara terorganisir dengan baik, penggelapan pajak di luar negeri, dan sebaliknya, jika harus, akan kugunakan uang untuk mengurus hal itu. Semua yang kulakukan sekarang untuk mencari uang yang digunakan untuk hal itu juga. Dan semua itu tindak kriminal. Perbedaannya ada di skalanya saja. Oleh karena itu, bisa kusimpan daftar aslinya? Tanya Sun Ho. Dan jelas, Jonathan tentu menyetujuinya. Namun, Sun Ho menggoda Jonathan. Sun Ho bertanya, "Apa kau tidak menyesalinya kan?" Sambil mengelakkan nafasnya, Jonathan menjawab, "Ya tidak, aku pikir ini akan bekerja. Tapi setelah melihat semua usaha kita, rasanya ini seperti mimpi saja." Dan Sun Ho pun juga membenarkannya. Sambil membuka berangkasnya, Sun Ho berkata, "Pasti kamu sangat kelelahan. Oleh karena itu, istirahatlah terlebih dahulu. Mulai sekarang, pastikan jangan menggunakan kartu, melainkan hanya menggunakan uang cash saja. Apa sekarang kita bertindak seperti para kriminal?" Tanya Jonathan sambil mengambil uang cash tersebut. Namun Sun Ho menyangganya. Itu tidak benar. Sekarang kita seperti miliarder sungguhan. Hahaha. Sekarang terdengar seperti itu ya. Ujar Jonathan tersenyum memandangi uang cash tersebut. "Kalau begitu, istirahatlah sekarang. Kita akan bertemu besok pagi," ucap Sun Ho. Mendengar perkataan Sun Ho, Jonathan bertanya-tanya, "Kenapa begitu? Apa sore ini kita tidak mengurusnya?" Namun Sun Ho menjawab, "Untuk sekarang kita sedang libur." Dengan hal ini, karena paksaan tersebut, Jonathan pun hanya menyetujuinya. "Ya, menurutnya, sepertinya aku butuh istirahat sekarang ini." Namun tak selang lama, Jonathan berkata seperti itu. Jonathan pun nampak terkejut melihat di belakang Sun Ho terlihat gambar monster yang tertempel di dinding. Setelah mengamati cukup lama gambar tersebut, menurut Jonathan, sepertinya dia juga suka menggambar monster. Seperti yang kuduga, walaupun tubuhnya layaknya orang dewasa saja, namun sifatnya masih seperti anak-anak seusianya. Per hari ini telah selesai. Bagaimana lanjutan ceritanya? Jadi, bagi teman-teman yang ingin lanjutan cerita kali ini, teman-teman bisa support Mimin lewat like, komen, dan jangan lupa subscribe channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin support beliin Mimin kopi, teman-teman bisa cek link di deskripsi. Di sana ada link sawernya Mimin. Oke, mungkin sampai di sini saja video kali ini. Terima kasih semuanya. See you next time. Bye-bye.